God. Tampaknya Iran saat ini sedang berada di tengah situasi yang sangat kacau. Bahkan sebagian pengamat mulai menyebutnya sebagai tanda-tanda konflik internal atau perang saudara di dalam rezim itu sendiri. Beberapa jam yang lalu, Presiden Iran secara terbuka mengeluarkan pernyataan yang terdengar seperti bentuk penyerahan diri. Tetapi tidak lama setelah itu, justru muncul laporan bahwa militer Iran mulai menyerang Dubai. Situasi ini menjadi semakin membingungkan karena tepat setelah Presiden Iran meminta maaf kepada negara-negara Arab tetangga atas serangan yang sebelumnya terjadi, pihak militer Iran justru menyatakan bahwa operasi militer mereka akan semakin intensif. Kontradiksi ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah pemerintah Iran masih memiliki kendali penuh atas pasukan militernya sendiri. Pada saat yang sama, ada tanda-tanda bahwa masyarakat Iran mulai berbalik melawan IRGC. Beberapa warga bahkan dilaporkan secara terbuka membagikan koordinat pangkalan rahasia IRGC yang selama ini digunakan untuk menyembunyikan peluncur rudal dari serangan Amerika Serikat. Dan mereka menyebarkan informasi tersebut di internet dengan harapan dapat dilihat oleh militer AS. Jika laporan-laporan ini benar, maka ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi antara Iran dan musuh eksternalnya, tetapi juga mulai muncul dari dalam negeri. Dalam situasi seperti ini, tampaknya rezim mulai kehilangan kendali atas sebagian pasukannya sendiri. Semua perkembangan dramatis ini tampaknya dimulai setelah pernyataan keras dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam pernyataannya, ia mengatakan bahwa tidak akan ada kesepakatan dengan Iran kecuali penyerahan tanpa syarat. Ia juga menambahkan bahwa setelah itu akan dipilih para pemimpin yang dapat diterima oleh masyarakat internasional dan yang akan bekerja tanpa lelah untuk membawa Iran keluar dari ambang kehancuran. Ia bahkan mengatakan bahwa Iran pada akhirnya akan memiliki masa depan yang cerah dan menutup pernyataannya dengan slogan yang cukup jelas, "Jadikan Iran hebat kembali." Bagi banyak pengamat, pernyataan seperti ini secara tidak langsung mengisyaratkan kemungkinan perubahan rezim di Iran, meskipun secara resmi hal itu tidak pernah disebut sebagai tujuan operasi Amerika Serikat. Namun sebenarnya itu bukan poin utama dari cerita ini. Poin yang jauh lebih penting adalah apa yang terjadi hanya beberapa jam setelah pernyataan tersebut. Tidak lama kemudian, Presiden Iran mengeluarkan pidatonya sendiri, dan dari nada serta isi pernyataannya, banyak orang menilai bahwa ia seolah-olah sedang menyerah. Dalam pidato tersebut, ia mengatakan bahwa dirinya harus meminta maaf kepada negara-negara tetangga yang telah diserang oleh Iran. Ia menjelaskan bahwa banyak komandan dan pemimpin militer Iran telah kehilangan nyawa mereka dalam serangan sebelumnya. Setelah apa yang ia sebut sebagai agresi brutal terhadap negaranya, banyak tentara Iran yang berjuang tanpa komando yang jelas, karena para komandan mereka sudah tidak ada lagi. Dalam kondisi seperti itu, beberapa unit militer bertindak secara independen dan melakukan apapun yang mereka anggap perlu untuk mempertahankan negara. Menurutnya, para tentara tersebut tetap berjuang dengan bangga dan berani demi mempertahankan integritas teritorial Iran. Ia juga menjelaskan bahwa keputusan penting telah diambil oleh Dewan Kepemimpinan Sementara pada hari sebelumnya, dan keputusan itu telah disampaikan kepada seluruh angkatan bersenjata Iran. Mulai saat itu, militer Iran tidak diperbolehkan menyerang negara-negara tetangga atau menembakkan rudal ke arah mereka, kecuali jika Iran terlebih dahulu diserang dari wilayah negara-negara tersebut. Presiden Iran juga mengatakan bahwa konflik ini seharusnya diselesaikan melalui jalur diplomasi. Dengan kata lain, ia secara terbuka meminta maaf kepada negara-negara Arab dan berjanji bahwa tidak akan ada lagi serangan terhadap negara-negara tetangga. Namun dalam pernyataan tersebut, ia juga mengonfirmasi sesuatu yang sebenarnya sudah lama menjadi pembahasan di banyak kalangan analis. Ia menyiratkan bahwa beberapa unit militer Iran selama ini beroperasi sebagai pasukan nakal. Unit-unit ini pada dasarnya menyerang target mereka sendiri tanpa adanya keputusan politik yang jelas dari pemerintah pusat. Mereka melakukan serangan terhadap negara-negara yang seharusnya tidak menjadi target. Misalnya kita pernah melihat Iran menyerang Azerbaijan, tetapi setelah itu, kepemimpinan Iran justru mengklaim bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas serangan tersebut. Ada berbagai alasan yang kemudian muncul, mulai dari tuduhan bahwa Azerbaijan menyerang dirinya sendiri, hingga upaya menyalahkan Israel atas insiden tersebut, bahkan ada yang menyebutnya sebagai kecelakaan. Semua itu terlihat seperti upaya untuk mencari alasan karena kemungkinan besar kepemimpinan politik Iran memang tidak pernah menyetujui serangan tersebut. Pola yang sama juga terlihat ketika Iran menyerang Turki dan hal serupa kembali terjadi ketika Iran menyerang Siprus, di mana berbagai pihak di dalam struktur kekuasaan Iran mulai saling menyalahkan satu sama lain. Sekarang melalui pernyataan Presiden Iran sendiri, seolah-olah terungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas berbagai serangan tersebut.
yaitu para komandan lapangan yang bertindak sendiri dan bahkan diberi kebebasan untuk memilih target mereka tanpa harus mendapatkan persetujuan dari komando yang lebih tinggi. Namun lebih dari itu, Presiden Iran juga menegaskan bahwa keputusan untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara tetangga berasal dari Dewan Inti yang saat ini memimpin negara tersebut. Dewan ini terdiri dari 3 orang yang mengambil kendali pemerintahan setelah pemimpin tertinggi Iran sebelumnya terbunuh. Dengan kata lain, Presiden Iran menyiratkan bahwa keputusan ini bukan hanya pendapat pribadinya, tetapi merupakan kesepakatan seluruh kepemimpinan tertinggi negara. Sekilas, pernyataan ini mungkin terdengar seperti Iran yang akhirnya mulai menyadari situasi dan memutuskan untuk menahan diri. Seolah-olah mereka telah memutuskan untuk tidak lagi menyerang negara-negara yang tidak menyerang mereka terlebih dahulu. Namun jika kita melihat kenyataan di lapangan, situasinya mungkin tidak sesederhana itu. Ini mungkin bukan Iran yang tiba-tiba berubah pikiran atau merasa menyesal, melainkan Iran yang mulai kehabisan pilihan. Jika kita melihat data peluncuran rudal Iran selama minggu pertama konflik, perbedaannya sangat mencolok. Pada hari pertama, Iran meluncurkan hampir 350 rudal. Namun pada hari ke-7, jumlah tersebut turun drastis menjadi hanya 9 rudal. Dengan laju penurunan seperti ini, jumlah peluncuran mereka akan terus menurun hingga pada akhirnya mencapai 0. Masalah utamanya adalah Iran kehilangan peluncur rudal mereka jauh lebih cepat daripada kemampuan mereka untuk menggunakannya. Amerika Serikat dan Israel tampaknya menerapkan strategi yang oleh para gamer sering disebut sebagai door camping. Pesawat-pesawat cepat mereka terus berpatroli di udara sambil menunggu peluncur rudal Iran muncul dari pangkalan di pegunungan atau dari fasilitas bawah tanah. Begitu peluncur itu muncul di permukaan dan terlihat oleh radar atau sensor udara, serangan langsung dilancarkan untuk menghancurkannya. Dalam beberapa kasus, Iran memang masih sempat meluncurkan 1 atau 2 rudal sebelum peluncurnya dihancurkan. Tetapi hampir tidak pernah ada kesempatan untuk menggunakan peluncur tersebut untuk kedua kalinya. Akibatnya, kemampuan Iran untuk terus meluncurkan rudal menjadi semakin menurun dari hari ke hari. Dalam kondisi seperti ini, Iran pada dasarnya tidak lagi memiliki kemampuan yang sama untuk terus menyerang negara-negara tetangganya. Oleh karena itu, permintaan maaf kepada negara-negara Arab mungkin bukan semata-mata karena perubahan sikap, melainkan karena realitas militer yang mereka hadapi. Dengan kata lain, mereka mencoba membingkai situasi ini seolah-olah sebagai keputusan moral, seakan-akan mereka memilih untuk menunjukkan belas kasihan kepada negara-negara di sekitar mereka. Namun kenyataannya mungkin jauh lebih sederhana. Mereka memang tidak lagi mampu melanjutkan serangan dalam skala yang sama dalam waktu dekat. Dan tampaknya Amerika Serikat sendiri tidak sepenuhnya mempercayai perubahan sikap Iran. Karena tidak lama setelah Presiden Iran mengumumkan permintaan maafnya, Presiden Trump kembali mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bahwa tekanan terhadap Iran masih akan terus dilanjutkan.